Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan webinar kelas SBI. Sebelumnya perkenalkan, saya Gina Aulia yang pada kesempatan pagi hari ini diamanahi untuk menjadi MC di kegiatan webinar ini. Semoga kakak-kakak semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan hati yang lapang untuk menerima ilmu baru. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar nih terkait cara membuat konten organik di Instagram. Insya Allah untuk pematerinya akan dibawakan oleh Kak Anisha Nada atau biasa juga dipanggil Teh Ica, nama akrabnya. Beliau adalah sosial media spesialis Ode Sister. Nah, kalau kakak-kakak semua membuka IG-nya Ode Sister, itu yang berada di balik konten-konten Ode Sister itu adalah ada Kak Anisha Nada atau Teh Ica. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar nih cara membuat konten, terus juga cara menganalisis konten yang winning, cara menganalisis konten yang berpotensi viral dan tidak viralnya kayak gitu ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan di kontennya teman-teman semua. Nah, tanpa berlama-lama kita coba sapa dulu Kak Ica-nya. Assalamualaikum Kak Ica. Kak Ica udah ada di Zoom? Oh, Kak Ica-nya masih ini nih. Oh, sebentar. Oh ya, belum dijadikan host. Nih. Oke. Assalamualaikum Kak Ica. Waalaikumsalam Teh Gina. Oh, Alhamdulillah. ya masih di mute. Teh Gina salam tenang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kak Ica sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin kakak-kakak gimana kabarnya sehat? Sehat ya, insya Allah. Alhamdulillah. Eca lagi di mana? Di rumah ya? Iya, aku lagi pulang kampung. Kebetulan kan nanti bakal ada tanggal merah juga 17 Agustus. Jadi kebetulan ya udah saya pulang kampung. Pulang kampung dulu aja gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Udah siap Eca buat memberikan materinya? Alhamdulillah siap. Semoga hari ini kita semangatnya belajarnya. Jadi kita bareng-bareng belajar bagaimana kita bikin konten marketing Instagram, bagaimana cara kita apa sih yang harus dibutuhkan dalam bikin konten gitu. Kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih Teja. Mangga kepada teman-teman semua, kakak-kakak semua disiapkan catatannya, alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Kak Ica. Tanpa berlama-lama, oh ya untuk pemaparan materinya kurang lebihnya 60 menit ke depan kayak gitu, nanti setelah itu nanti ada sesi tanya jawab, jadi dipersiapkan yang mau bertanya secara langsung nanti akan dipersilakan di sesi tanya jawab. Oke, tanpa berlama-lama mari kita sama-sama simak materi yang luar biasa dari Kak Ica. Kepada Kak Ica dipersilakan. Oke, terima kasih Teh Gina. Halo semuanya teman-teman. Apa kabar nih? Mungkin selamat datang di kelas cara bikin konten marketing Instagram bersama aku. Jadi perkenalkan nama aku Anisha Nadaulia, tapi di sini teman-teman bisa panggil nama aku Ica. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat konten, apa sih yang diperlukan dalam buat konten sampai kita tahu oh bagaimana nih baik baik atau jeleknya membuat konten yang baik gitu seperti itu. Oke, aku izin share screen ya. Ya, sebentar. Masih loading ya, Regina? Ya, masih loading, belum nampak. Nah, Oh, udah. sudah ada? Udah. Oke.
Ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, biar berkah juga, kita mulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita mulai ya cara bikin konten marketing Instagram, yang di mana studi case-nya adalah Audacity Sister. Mungkin teman-teman semua udah tahu nih Audacity Sister itu apa, yang sudah dijelaskan oleh Kafuro minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan belajar cara bikin konten marketing Instagramnya. Gitu. Oke, sebelum masuk, aku izin memperkenalkan dulu. Memperkenalkan lagi, nama aku Anisya Nadaulia. Di sini posisi aku sebagai sosial media spesialis auditor. Jadi di sini aku memfokuskan membangun komunikasi secara digital untuk produk-produk healing dan pemberdayaan perempuan di akun Instagram Audition Story. Jadi nanti teman-teman bisa mengecek bagaimana sih akun-akunnya, bagaimana sih cara penyampaiannya yang baik dan benar gitu. Dan aku juga merancang strategi konten yang menghubungkan produk digital dengan kebutuhan emosional para istri dan ibu. Kenapa para istri dan ibu? Para istri dan ibu nanti aku akan jelaskan di materi selanjutnya. Dan aku juga untuk pembuatan konten ini dengan pendekatannya storytelling dan berempati agar memastikan setiap produk digital Audi Sister tersampaikan dengan tepat melalui sosial media dan bukan hanya informatif juga. Dan alhamdulillah pada 4 bulan terakhir ini konten organik Audi Sister itu menghasilkan 35 juta melalui akun LinkedIn. Dan alhamdulillah juga di kelas sebelumnya, yaitu kelas tentang bagaimana menemukan cara atau menemukan arah kalau misalkan pernikahan di ujung cerai itu alhamdulillah sudah banyak yang daftar dan alhamdulillah juga udah mendapatkan 17 juta dalam waktu 1 bulan seperti itu. Nanti kita akan bagaimana sih jelasnya kalau membuat konten yang baik itu seperti apa. Oke. Nah, apa sih yang harus disiapkan sebelum membuat konten? Yang pertama, produk apa yang ingin dijual? Kan harus ada produk dulu nih. Produknya apa sih? Kalau produk digital, mau itu kelas online, mau itu rekaman kelas, atau mau ebook, template planner, itu banyak banget yang udah creator lain yang buat juga, atau worksheet. Jadi kalau misalkan kelas online dan rekaman kelas, memang itu dikhususkan jika seorang punya kayak mau kerja sama dengan siapa, atau oh aku punya misalkan nih Audi Sister ternyata pengen nih kelas online-nya bisa membangun kepercayaan ibu-ibu atau parenting seperti apa. Ya, memang dibutuhkannya itu kelas online atau rekaman kelas. Tapi kalau misalkan kita ingin berbentuknya e-book seperti buku, tapi ini kan fisik ya, mau di e-book kan juga bisa diperjualkan dengan fisiknya berupa e-book atau template planner dan worksheet. Jadi kita harus tahu dulu nih yang pertama yang harus kita butuhkan itu pertama itu ada produk. Nah, yang kedua itu apa? Yang kedua adalah target marketnya itu siapa. Nah, jadi setiap teman-teman yang di luar sana banyak yang bingung. Aku bikin konten nih, kontennya A, B, C, D, udah. Tapi dia tidak tahu targetnya tuh untuk siapa. Jadi sebelum kita membuat konten, sebelum kita juga membuat produk, kita harus tahu dulu target marketnya itu untuk siapa. Kenapa sih harus tahu target marketnya? Karena biar memfokuskan. Nah, kalau misalkan ada nih mau buat produk digital khusus untuk semua orang. Kalau misalkan khusus semua orang itu kan ada kategorinya. Apakah ini untuk cocok untuk A, ini cocok gak untuk ibu-ibu, apakah ini cocok untuk bapak-bapak, ataukah ini cocok untuk mahasiswa. Jadi itu beda-beda. Jadi jangan disatukan karena apa? Tidak semua kalangan itu cocok untuk satu kategori aja. Jadi harus memfokuskan, oh, aku mau bikin produk nih berupa ebook. Oke, kalau udah berupa ebook, nah aku tuh mau fokusnya untuk siapa dulu? Biar apa? Biar planner strategi kita tuh terfokuskan untuk satu target market saja gitu. Kalau misalkan kebanyakan itu bakal pusing di kitanya. Nanti bakal merembet ke sana, ke A, B, C, D itu bakal pusing nanti ke depannya. Tapi kita dari awal sudah memplannerkan, oh target market aku adalah seorang istri atau seorang ibu. Jadi harus cari tahu siapa yang akan menjadi audiens kamu. Yang pertama. Yang kedua, apakah itu lebih banyak laki-laki atau perempuan? Ceknya bagaimana? Lihatlah di akun Instagram kita. Misalkan kita punya akun Instagram yang udah banyak followersnya. Tapi kita harus cari tahu dulu, apakah
followers kita itu banyaknya laki-laki atau perempuan. Misalkan kita udah punya produknya, terus kita kontenkan, ternyata konten ini dikhususkan untuk perempuan, tapi followers kita banyaknya laki-laki. Kalau misalkan kita membuat konten itu yang khusus perempuan, followers kita bakal kebanting. Kok nggak ada khusus laki-laki? Kalau misalnya posisi kami laki-laki bagaimana? Nah, itu bakal jadi adu cekcok di Instagramnya, di akun kita. Jadi kan itu nggak enaknya. Jadi kita harus cari tahu dulu target target marketnya untuk siapa. Nah, setelah udah tahu lebih banyak laki-laki atau perempuan, cari tahu apa yang mereka butuhkan. Sebuah solusi kah, sebuah perdamaian kah, atau sebuah strategi-strategi. Jadi kita harus tahu juga, harus cari tahu dulu, oh ternyata target marketnya membutuhkan A, membutuhkan B. Kita harus cari tahu dulu. Setelah itu kita harus cari tahu juga usia mereka berapa. Misalkan kita mau fokuskan ke ibu-ibu yang usianya itu ya paling kalau udah pada nikah kan 30 ke atas atau usia pernikahannya sudah 10 tahun ke atas. Kalau udah kita tahu konsepnya target market itu siapa, kita akan enak cari ide materinya seperti apa, konteksnya nanti kontennya seperti apa, produk digital yang akan kita jual itu seperti apa, jadi enak kalau misalkan kita sudah tahu target marketnya. Nah, kalau misalkan produk udah ada, udah siap nih, target market udah siap, selanjutnya apa? Selanjutnya lakukan riset market. Nah, riset marketnya seperti apa? Cari tahu tren yang sedang viral. Contohnya seperti apa? Jadi, Audi Sister sedang memfokuskan bagaimana tips cara menyelesaikan konflik rumah tangga. Oh, oke, konflik rumah tangga itu kan banyak. Kita riset lah. Risetnya di mana, Kak? Mau di ChatGPT bisa, mau di beranda atau berita-berita di Instagram bisa, berita-berita di TikTok tuh bisa. Jadi kita kayak explore aja, cari riset kayak gitu. Udah cari riset, kalau udah tahu trennya seperti apa, cari celah yang belum banyak orang tahu. Misalkan, bagaimana ya cara kita mendidik anak yang usia 0 sampai 2 tahun. Dan di situ kan kebanyakan orang tua yang belum pada tahu gitu ya, belum tahu bagaimana ya biar anak kita tuh bisa bertumbuh dengan baik, cara komunikasi dengan baik seperti apa. Kita carilah riset, oh celahnya tentang anak yang belum tahu nih orang-orang bagaimana cara berkembang mendidik anak yang masih usia 5 sampai 6 tahun atau bebas. Nah, kalau misalkan udah cari celahnya, barulah isi kekosongan itu dengan konten kamu. Jadi lihat dulu di creator lain. Kalau ngebahas tentang parenting atau konflik rumah tangga, ngebahas tentang apa ya? Oh, ternyata masih umum nih ngebahasnya. Kita carilah celah, kita carilah, oh ini nih konten yang belum di apa? Belum di post sama creator lain tentang bagaimana kita mendidik anak yang masih usia 0 sampai 2 tahun atau bagaimana cara kita menyembuhkan seorang istri atau ibu yang punya luka batin. Jadi kita kasih tahu nih celah-celahnya. Kalau misalkan ada kreator lain yang belum ngepost itu, kita kasihlah post itu yang belum ada gitu. Jadi orang-orang kayak tahu, oh ternyata kita bisa nih mendidik anak seperti A. Oh ternyata kita bisa ya nyembuhin luka seperti B. Jadi kayak gitu, kayak oh ternyata orang-orang tuh juga belum pada tahu masalah ini. Jadilah kita kasih solusi atau cara kita penyampaian itu dengan cari celah dulu baru isi kekosongan dengan konten kita kayak gitu. Jadi harus ditanamkan lagi sebelum kita membuat konten itu ada tiga: produk, target market, dan riset. Itu harus dimantepin dulu. Kalau misalkan ketiga ini udah mantep, kita akan lanjut ke cara konten semua. Jadi kita harus fokuskan dulu produknya untuk apa, produknya itu apa, target marketnya itu siapa, dan riset market. Ini harus dimantepin dulu kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya itu apa, Kak? Nah, selanjutnya kalau misalkan kita udah dapet nih produk seperti apa, udah punya produknya, udah pasang di LinkedIn. Nah, barulah kita akan membuat konten kan. Nah, buat konten ini ada dua format konten Instagram, yaitu ada Reels. Kalau Reels ini aku gunakan 7 sampai 10 detik aja. Cocok untuk konten pendek. Jadi teman-teman kalau misalkan ngeliat nih Reels Reels konten creator lain sering pendek, cuma ada hook, terus ada kasih call to action,
cek penjelasan di caption. Kayak gitu aja Reels. Jadi gak usah panjang-panjang, gak usah bertele-tele, tapi kita memberikan suatu penjelasan yang singkat saja tapi mengena. Nah, Reels itu cocok untuk storytelling atau lagi yang ada tren kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada carousel. Carousel itu berupa foto yang dimana kita postnya itu banyak. Jadi bisa 3 sampai 5 atau 5 sampai 10 jadi itu banyak carousel itu. Nah, kalau carousel aku rekomendasikan itu 7 sampai 10 slide aja. Kenapa? Karena audiens itu cepat merasa bosan jika karusel atau foto-fotonya terlalu banyak. Kayak slide, slide, slide. Kalau misalkan di tengah-tengah bosan, ya udah apa ya? Apaan sih ini? Kayak ya udah scroll aja kayak gitu. Jadi memaksimalkan jangan terlalu banyak foto yang dipost. Lebih baik 7 sampai 10 slide aja itu udah udah aman lah. Nah, kalau carousel ini cocok untuk edukasi yang mendalam. Seperti apa? Mau tutorial, studi kasus, atau memberikan informasi lebih detail. Jadi kan kalau Reels itu pendek nih, hanya hook dan penjelasannya singkat di caption. Nah, kalau carousel, kita bisa menjelaskan secara mendalam, tapi jangan terlalu panjang. Jadi poin-poinnya aja. Biar apa? Biar audiens merasa kayak masih ada rasa penasaran. Pas di carousel itu kan ada call to action. Call to action mengarahkan ke produk digital yang kita jual. Jadi kayak, aduh aku masih penasaran nih sama konten ini. Selanjutnya gimana ya? Oh disuruh jika berminat bisa membeli ebook atau bisa mengikuti kelas online ini. Oh mau biar aku bisa tahu jawaban aku selama itu bagaimana gitu. Jadi kita harus bikin konten kita itu penasaran buat orang-orang atau buat audiens yang ngerasa relate gitu. Nah, untuk selanjutnya, nah ini adalah rumus konten yang sering aku pakai. Jadi teman-teman bisa screenshot atau bisa dicatat rumusnya itu seperti apa. Rumusnya untuk konten Reels dan konten carousel itu ada hook, ditambah problem, ditambah solution, ditambah call to action. Ini yang sering aku pakai dan alhamdulillahnya bagus gitu di akun Instagram Audienster. Jadi kita hooknya apa, problem audiens itu apa, solusinya apa buat audiens. Kalau misalkan memang problemnya itu relate gitu. Nah, barulah kita bimbing audiens ini ke call to action untuk membeli produk digital kita. Jadi bisa memakai rumus ini ya teman-teman. Jadi untuk membuat konten selanjutnya. Oke, setelah rumus ini, nah tadi kan ada hook nih. Kalau misalkan teman-teman udah bikin konten dan ngerasa kayak penontonnya banyak Kak, tapi likes-nya nggak ada, atau like-nya cuma 2 orang, komen nggak ada. Itu kenapa ya? Nah, kalau kontennya seperti itu hanya dilewatin aja teman-teman. Dia cuma kayak dibaca, udah jadi lewatin. Itu bisa jadi konten kamu kurang nampol. Disinilah peran hook bekerja. Jadi hook itu apa? Nah, masih pada belum tahu hook itu apa ya? Emang penting ya atau kreator lain bilangnya hooknya harus dikuatin pakai hook ini terus hook itu apa fungsinya nah aku jelasin ya hook ini adalah beberapa baik kata yang memancing garis bawah ya teman-teman yang memancing di 3 detik pertama konten biasanya dalam bentuk kalimat seruan pertanyaan dan visual jadi kalau misalkan teman-teman lagi megang HP nih lagi buka Instagram, lagi scroll-scroll, terus ada salah satu postingan yang membahas tentang pemerintahan atau ngebahas tentang keluarga atau ngebahas tentang rumah tangga kayak gitu. Dan dimana kalau kita nge-scroll, terus suka spontan tuh apa jempol kita sering berhenti buat membaca postingan pertama, membaca, loh, oh iya, oh masa sih, kok bisa segitu? Atau kok bisa ya aku baca ini pas lagi ada di posisi ini atau relate. Nah, ini nih fungsinya. Biar apa? Biar jempol audiens tuh merasa berhenti membaca hook kita. Karena apa? Hook kita tuh bikin orang tuh penasaran. Bikin orang ngerasa kayak relate dengan kehidupannya. Atau merasa kayak, oh iya ya aku lagi di posisi ini kok bisa ya pas banget aku lagi ngerasain
rasa ini ada postingan muncul. Nah, itulah bikin kita berhenti di 3 detik pertama. Biar apa audiens ngerasa baca, oh terpancing nih gara-gara baca hook ini. Karena hook ini goalsnya adalah bikin audiens berhenti di postingan mereka waktu scrolling. Kalau awalnya udah nggak menarik, ya udah bye-bye, lewat aja. Cuma baca, apa sih kayak gini doang, ya udah scroll scroll. Tapi kalau misalkan si hook pertama, postingan pertama bikin orang ngerasa, hah, kok bisa? Langsung lah dia kepo ke slide selanjutnya, kepo lagi ke slide selanjutnya. Karena kita ngerasa kepancing jadi audiens, bikin penasaran kan. Nah, inilah kerjanya hook dalam konten. Makanya creator lain bilang, ya harus kuatin hooknya biar orang-orang tuh ngerasa kayak relate. Nah, inilah yang sering aku pakai. Kalau hooknya kuat, insya Allah dia bakal terus penasaran, kepancing. Tapi kalau misal hooknya lemah, apa sih? Cuma gini doang, udah di scroll kayak gitu. Tapi kita juga pernah ngerasain kan kayak ngelihat konten-konten lain kayak, apa sih konten kayak gini malah di post kayak nggak ada kerjaan aja. Nah, itulah kadang kita harus juga diposisikan sebagai audiens. Kalau misalkan kita bikin konten dan hooknya kalau kita baca kurang nih, yaudah ganti. Jadi gitu, jadi kita harus juga berada di posisi aku sebagai audiens yang dimana target marketnya yang disesuaikan tadi udah kita sesuaikan gitu. Oh kayak gini, ya udah pas kita baca, wih kena nih hooknya, yaudah kita lanjut post gitu, kita bikinlah problemnya, solusinya, foto action. Nah, tips hook ini adalah memulai dengan sesuatu yang bikin penasaran. Seperti mau itu pertanyaan, mau itu isu, ketakutan, masalah, dan kesalahan. Kadang bikin kita kayak penasaran kan? Kayak, oh masa sih kayak gitu? Itulah kerjanya hook. Nah, kalau misalkan kita udah tahu hooknya, nanti kita akan lanjut lagi ke problem, solution, dan call to action. Oke. Ini aku akan contohkan. Tadi kan aku bilang ada hook yang lemah, ada hook yang kuat. Nah, bisa dilihat nih, hook yang lama itu seperti apa, Kak? Lihat dari likes-nya, dari komennya, dari share-nya itu kecil. Jadi, aku juga ada di masa-masa kayak pas bikin konten, kok hasilnya gini ya? Kok nggak ada sampai like 100 tuh nggak ada. Terus aku riset lah, kenapa ya postingan aku bisa kayak gini? Aku baca hooknya kayak udah ngena banget. Aku udah ubah visualnya kok gini. Ternyata memang hook itulah yang bekerja gitu. Kalau misalkan hooknya itu emang lemah, oh ternyata hooknya ini tidak sesuai dengan eh, keinginan target. Kayak kalau misalkan udah tahu ini emang lemah, ya udah nggak usah dilanjut. Kita sebagai aja pelajaran. Oh ya udah, kalau misalkan ini lemah, ya udah biarin aja sebagai postingan kita gitu. Tapi kita belajar kalau misalkan ada ide lagi yang hampir mirip katakan seperti itu, kita udah lewat aja, oh enggak ini udah pernah dibahas nih sebelumnya dan itu enggak bagus, kita bisa riset kembali kayak gitu. Nah, ini adalah hook yang kuat. Maksudnya hook yang kuat gimana? Bisa dilihat dari likes-nya, komennya, share-nya. Itu ternyata, oh ternyata hooknya seperti ini ya yang dibutuhkan audiens atau target market. Yang dimana pas aku baca juga ngerasa kayak, jelek banget gitu. Karena kita fokusnya kembali lagi pertama harus tahu target marketnya itu siapa, teman-teman. Jadi kalau misalkan konten kita kayak yang tadi, kok nggak ada yang komen, kok like-nya kedikit, ya itu kita harus tahu target marketnya dan apa yang dibutuhkan. Kita harus cari tahu dulu. Contohnya, yang pertama ini, yang udah nembus like-nya 19.000, sering kepikiran ini sedang sama-sama mempertahankan rumah tangga atau sedang menunggu siapa yang akan gugat duluan. Itu kan ngerasa kayak, sakit banget gitu ya. Jadi, oh ternyata ini yang dibutuhkan audiens. Yang bikin audiens sih kerasa kepancing. Dan ini terlihat juga dari komennya itu pada ingin ikut kelasnya. Dan ada juga yang curhat gitu biasa. Yang curhat tuh, oh yang kayak gini, oke. Dan aku tahu, oh ternyata memang hooknya itu sangat berperan penting ya dalam konten aku atau kontennya Audi Sister, di mana kita harus memfokuskan masalahnya tuh apa yang bikin orang tuh terasa tersentil emosinya kayak gitu. Inilah kerjanya hook ya teman-teman.
Nah, baru nih kita baru mancingnya di hook nih, belum ke problem solution dan call to action. Baru satu tugas kita memancingnya belum ada nih, tiga tugas lagi. Kita harus berusaha eh, bagaimana sih cara audiens tuh bisa terpancing dari hook, problem, solution, call to action kayak gitu. Nah, setelah aku jelaskan hook itu apa, barulah kita pindah ke problem. Problem itu apa, Kak? Jadi problem itu menjelaskan masalah yang kamu tangani dengan bahasa yang dekat dengan audiensmu, yang bikin audiens itu merasa, ih ini ya yang aku alami, kenapa ya relate ya sama kehidupan aku, atau ya Allah aku baru aja ngalamin kejadian ini, kenapa sih postingan ini muncul gitu kan, suka tiba-tiba gitu muncul. Nah, itulah kalau misalkan kita udah memancing audiens dari hook, kita harus berusaha kuat memancing audiens ke problem. Biar apa? Biar ngerasa kayak ini ini yang aku alami, ini yang relate, biar kita tuh semakin dekat dengan audiens nih. Aku udah kasih hooknya apa, problemnya apa, kok masa relate, yaitu kita harus memancing lagi sampai ke solution dan call to action. Tipsnya dari problem ini adalah cari tahu permasalahan yang sedang viral. Kan tadi tuh yang ketiga, produk, target market, riset. Nah, riset itu permasalahan yang sedang viral. Jadi teman-teman harus riset dulu, riset kembali permasalahan atau eh, strategi-strategi yang sedang viral itu apa. Karena apa? Nanti akan disimpannya di problem. Kayak gitu. Itulah pentingnya riset sebelum kita memulai untuk konten produk itu apa. Kita harus riset dulu. Risetnya udah matang, kita akan lancar nanti ke depannya. Kayak gitu. Cari tahu permasalahan yang sedang viral atau trending dan buat berbentuk poin dengan penjelasan yang ringkas. Jadi jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu panjang sampai berapa slide. Kita kasih aja penjelasan yang ringkas dan masih bikin audiens merasa penasaran karena kita masih panjang nih, belum memancing audiens ke solution dan call to action sampai closing kan. Jadi itulah jangan terlalu menjelaskan terlalu panjang gitu. Jadi bikin audiens juga merasa bosan. Nah, setelah problem, barulah solution. Nah, solution ini adalah memberikan solusi yang praktikal yang akan membuat audiens merasa terbantu dan ingin lebih baik. Jadi kalau misalkan kita udah memberikan problemnya apa, kita kasihlah solusinya. Solusinya yang baik itu apa, tapi jangan terlalu banyak-banyak banget solusinya. Solusinya yang kayak umum aja. Kalau misalkan udah kasih solusi yang umum kan, tapi jangan terlalu bikin solusinya tuh panjang sampai kayak ya udah solusinya ini kamu akan lebih baik, tapi bikin ngerasa kayak audiens masih ngerasa penasaran lagi karena kita belum pindah ke call to action kan. Jadi inilah fungsinya solution. Nah kalau misalkan udah terpancing ke solution, kita pancing juga ke call to action. Nah, call to action itu apa? Call to action adalah ajakan atau instruksi yang mendorong audiens. Nah, untuk melakukan tindakan tertentu setelah melihat kontenmu. Jadi, audiens udah terpancing di hook, terpancing di problem, terpancing di solusi. Kalau misalkan audiens ini merasa kayak penasaran dan merasa kayak aku butuh jawaban lainnya, nah bisa kepancing ke call to action-nya di mana kita mengarahkan audiens ini untuk membeli produk digital kita. Yang mau itu berupa e-book, rekaman kelas, kelas online, templates, atau worksheet apapun itu. Nah, ini aku akan berikan dua contoh call to action. Call to action yang pertama itu untuk membeli produk. Jadi, ingin tahu cara bangkit setelah dikhianati, jadi ada kata-kata ajakan dulu. Kan kita udah selesai nih solusi, tapi kita masih penasaran. Kasihlah lebih penasaran lagi, ikuti kelas bangkit dari trauma perselingkuhan yang sudah diikuti puluhan istri. Dapatkan rekaman dan bonus konsultasi psikolog. Nah, ini itu tuh bikin orang tuh ngerasa tambah semangat gitu. Oh, ada dapat bonus juga nih. Nah, itu tuh audiens tuh bikin makin tertarik tuh kalau ada bonus-bonus. Makanya kita tuh harus strategiin dulu dari awal apa yang cocok ya. Mau itu harga diskon, mau itu kasih bonus. Jadi kita harus mantapin dulu biar ada pancingan audiens untuk closing. Nah, kalau ini call to action-nya itu
kalau aku ke komen. Jadi biar kelihatan nih akun Instagram itu banyak tuh yang komen. Biasanya audiens, apalagi ibu-ibu, sering gini. Kalau misalkan ada postingan yang relate, terus di komennya tuh banyak yang curhat atau banyak yang tertarik dengan kelas tersebut, sering ikut-ikutan. Nah itu, jadi aku harus tahu nih, ibu-ibu tuh senangnya gimana ya, ibu tuh sukanya apa ya. Kita risetkan dari awal, cari target itu siapa. Oh, kalau ibu-ibu, kalau misalkan ada postingan yang rame nih, di komennya rame, banyak yang curhat, ikutan curhat. Tapi pas lihat lagi, oh ini teh kenapa ya? Pada ketiknya bangkit atau jawaban, oh ikut kelas ini ya, kelas online ikutan jawaban. Nanti juga kayak, oh aku kayaknya butuh deh kelas ini, soalnya pematerinya konselor, psikolog atau ustazah kayak ya cocok ya biar buat healing. Jadi ibu-ibu tuh ngerasa kayak sering ikut-ikutan, tahunya closing. Nah, itu tuh bikin kita kayak, oh, jadi tahu nih target marketnya gini ya. Jadi pola pembelinya kayak gini gitu. Jadi aku udah tahu. Dan itulah fungsinya call to action. Tapi kalau misalkan teman-teman yang masih Instagramnya baru atau followersnya belum banyak, itu fokuskan dulu untuk membangun akun Instagramnya. Maksudnya gimana, Kak? Jadi kalau mau mulai, kalau misalkan akun kita masih baru ya ini ya, kalau misalkan kita mau posting, postingnya aja tentang ngebahas tentang konflik rumah tangga atau niche yang teman-teman buat gitu. Bikin konten, isinya tentang ini, masalahnya tentang ini. Biar apa? Biar membangun akun Instagramnya. Tapi call to action seperti apa, Kak? Kan aku belum memulai penjualan. Call to actionnya ini untuk interaksi di Instagram. Interaksinya bisa kayak gini. Pernah merasakan hal yang sama? Tag sahabatmu yang butuh baca ini. Jadi buat audiens tuh ngerasa kayak, oh iya ya, aku tuh punya temen juga ya yang lagi di posisi ini, tag biar apa? Jadi kita tuh apa ya, kayak nge-share tapi nggak usah effort gitu. Di share itu malah sama followers. Oh iya ya, aku punya temen share ke sini, kasih ke sini, kayak kita tuh kayak dapat share gratis sama orang-orang gitu. Padahal kita tuh nggak usah kerja keras share ke sini, tapi oleh followers kita yang dimana konten yang kita buat tuh relate dengan kehidupannya atau relate dengan teman-temannya. Jadi kalau misalkan akun kita udah terbangun, interaksinya udah juga terbangun, barulah kita pelan-pelan menjual produk digital kita. Jadi kayak pelan-pelan kasihlah posternya. Ternyata akun ini menjual kelas online di mana pematerinya berikut-berikut. Lalu karena kita udah punya interaksi dengan followers, jadi followers tuh ngerasa, oh akun ini tentang apa ya, menyelenggarakan kelas online ya. Oh gitu, ikutan suka gitu. Jadi call to actionnya sering aku gunakan adalah ini. Kalau misalkan yang pertama, jika kita sudah punya akun Instagram yang interaksinya banyak atau udah terbangun lah Instagramnya. Kalau yang kedua, ini untuk akun Instagram yang baru atau belum terlalu banyak followersnya. Jadi kita masih membangun dulu nih interaksi di Instagramnya. Kayak gitu. Itulah fungsinya call to action. Jadi teman-teman sudah tahu ya, udah paham rumus konten itu apa. Mau hook, ada problem, ada solution, ada call to action. Ini sangat penting dalam pembuatan konten berupa format reels dan format carousel kayak gitu. Jadi sebelum kita fokuskan bikin eh, kontennya, kita juga harus tahu juga yang tiga pertama, yaitu yang pertama produk, target market, dan riset. Jadi kalau misalkan tiga ini udah ketemu, gampang bikin rumus si kontennya ini. Gitu. Itulah fungsinya. Nah, untuk selanjutnya, oke, selanjutnya aku akan memberikan call to action berupa format carousel. Jadi kan tadi carousel itu lebih baik 7 sampai 10 slide. Jadi kalau misalkan aku ingin satu konten ini untuk 7 slide, jadi 5 slide ini untuk konten yang berupa hook problem solution. Nah, 2 slide ini untuk call to action. Call to actionnya berupa ini nih, langsung foto. Jadi kita ajakan dulu, jangan jalani rumah tangga ini sendirian. Ikuti kelas online, langsunglah posternya siapa, posternya dicantumkan.
judulnya apa, pematerinya siapa, namanya siapa, dia posisinya apa. Kasih juga informasi benefit jika mengikuti kelas online ini apa. Terus bagaimana sih cara daftarnya, nanti akan ke slide selanjutnya yang dimana oh pemateri ini ngebahas tentang ini, nanti akan ada jawabannya. Nah ini aku dua contoh sih. Yang pertama itu pakai poster, yang kedua ini aku cuma kata-kata tapi lebih jelas gitu. eh Nanti tuh pemateri ini ngebahas tentang apa, tanggal berapa, via apa, jam berapa, kayak gitu. Ini sama aja, tapi sering aku selang-seling kalau konten ini pengennya terlihat poster, boleh poster, tapi kalau misalkan pengennya kata-kata, boleh kata-kata, tapi harus jelas gitu. Kayak gitu. Inilah contoh karosel. Nah, selanjutnya ini nih kita ke slide selanjutnya dijelasin di hari tersebut nanti bertemu akan dengan siapa, kasihlah posternya juga yang akan dibahasnya apa. Karena apa? Audiens tuh pengen tahu kita mengikuti kelas ini, tapi kita audiens tuh nggak tahu nanti kelas yang tanggal 30 ngebahas apa ya Kak, pematerinya siapa ya Kak. Jadi kita kasih informasi juga tanggal tersebut oleh Bu Sukma, yaitu psikolog yang akan dibahasnya ini. Nah, inilah call to action-nya tadi. Call to action-nya itu komentar kan. Cara daftarnya, ketik jawaban di komen, nanti link pendaftaran dikirim via DM. Jadi harus jelas juga ya, harus bisa dibaca oleh audiens. Jangan terlalu banyak warna, jangan terlalu kontras, jangan terlalu rame, tapi lebih jelas. Oh, ini acara tanggal Sabtu, yang ini Minggu, ternyata pematerinya ini, yang dibahasnya ini. Karena jelas kan informasinya. Jadi tidak terlalu bertele-tele. Kalau misalkan mau daftarnya tinggal ketik jawaban, jadi langsung muncul di komentar. Oh ini yang mau ikutan, mau ikutan kita follow up, kita kasih link pendaftarannya lewat DM kayak gitu. Ini adalah contoh call to action berupa format carousel. Kalau format Reels seperti apa? Nah, kan kalau Reels itu berupa video kan, jadi mana videonya singkat 7 sampai 10 detik aja. Terus call to action-nya simpan di mana? Nah, call to action-nya simpannya tuh di caption. Jadi yang di video ini hanya berupa hook aja. Oke, hanya berupa hook aja. Dan call to action di sini nanti akan ada kalimat lagi penjelasan cek di caption atau jawaban cek di caption. Nah, ini karena kita mengarahkan call to action itu ada di caption. Call to action-nya ini berupa kata-kata juga bisa diarahkan. Temukan jawaban di 2 kali pertemuan kelas online. Kelas online-nya apa, harganya berapa, kasih tahu juga ini tersedia rekaman kelasnya, via apa, tanggal berapa, jam berapa, pematerinya siapa, dan baru ke call to action, mau ikut kelas ini, silakan komen jawaban. Jadi kita jelas nih di captionnya. Jadi jangan biasanya tuh lihat temen orang lain tuh judul eh, jika berminat link di bio atau komen jawaban. Jadi kayak ini kelasnya tanggal berapa ya? Sama siapa ya? Kan bikin orang tuh ngerasa kayak bingung kan. Kalau misalkan, informasinya juga nggak jelas, sering ke skip. Nah itulah kenapa kayak, kak aku tuh udah rada bagus kontennya kok nggak ada yang closing. Lihat cek lagi call to actionnya seperti apa. Apakah itu bisa membantu audiens atau enggak? Pas dicek lagi, oh ternyata tidak, secara informasinya tuh kurang ternyata. Oh kayak gitu ya Kak. Jadi kita harus detail informasinya. Jadi biar orang-orang tuh ngerasa kayak, oh gini ya, jelas ya kegiatannya. Oke mau ikutan gimana ya ikutannya? Ikutannya ya udah. Mau ikut kelas ini silakan komen jawaban. Nanti akan langsung di DM oleh admin. Jangan lupa hashtagnya juga. Nah kalau hashtag, kalau aku jangan terlalu banyak karena apa? Sering nyampah di caption jadi kayak kurang enak juga untuk dibaca. Jadi kayak kepanjangan nih captionnya. Cuma lebih baik kalau caption itu 5 sampai 8 aja udah cukup menurut aku. Kalau 8 agak kebanyakan, 5 juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Inilah contoh call to action yang dalam konteks format Reels. Selanjutnya, oke, selanjutnya akan berpindah. Kita udah tahu nih cara kontennya seperti apa. Nah, kalau misalkan
cari informasinya atau risetnya seperti apa, Kak? Aku sering risetnya di ChatGPT. Jadi ChatGPT sama aku udah berbest friend untuk bikin konten. Nah, kalau di ChatGPT, kita bisa kita harus tahu juga. Makanya dari awal harus mantap dulu di riset market. Kalau riset market udah mantap, barulah kita pindah ke ChatGPT. Kita carilah apa yang kita inginkan, tapi dengan formatnya yang baik dan benar. Teman-teman tuh pada bingung, kak aku tuh mau cari ini tapi keluarnya tuh nggak sesuai ya, apa ya? Bagaimana ya format-format yang aku butuhkan untuk di ChatGPT? Oke, aku akan kasih tips bagaimana sih cara membuat ide hook, mencari ide hook ke ChatGPT. Nah, ini tuh disebutnya prompt sih, prompt ChatGPT untuk mencari ide hook. Aku akan kasih tips. Jadi tips aku adalah kalau misalkan produk digital kita udah ada posternya atau kita mengafiliatkan produk itu ada posternya, bisa di screenshot, kirimkan di ChatGPT. Biar kita nggak terlalu banyak ngejelasin ketiknya tuh kayak panjang, nggak usah. Tapi kita kasih aja posternya apa, barulah ketiknya aku ingin membuat konten reels dan carousel, jelas tuh harus jelas kita tuh mau buat konten reels dan carousel, oke dapat yang membahas dari poster di atas tolong buatkan 10 ide hook, ini bebas mau 10 mau 5 mau 20 mau 15 itu bebas, tapi jangan terlalu banyak, maksimal 20 aja karena untuk eh, di sesi ChatGPT ini terlalu membutuhkan waktu untuk membaca dan untuk menyesuaikan diri kita sebagai audiens kayak gitu. Hook yang penasaran dari poster di atas. Minta juga ide hook ini dibuat menonjol dan bikin audiens yang membaca hook tersebut rasa penasaran, bertanya-tanya, tersedia emosinya, dan merasa takut. Nah, inilah prompt atau kata-kata yang sering aku gunakan. Jelas kan ya? Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin sesuatu ke ChatGPT, aku ide hook tentang ini. Terus kalau ChatGPT ya udah sekirimnya aja gitu. Yang diminta ini ya udah minta ini. Terus kita harus jelas juga mintanya tuh untuk konten formatnya apa, tentang apa di posternya, mau minta berapa, terus apa sih yang diinginkan untuk itu hook ini seperti apa yang diinginkan. Kita jelaskan juga gitu. Kalau misalkan udah dapat nih, insya Allah jawabannya akan yang diinginkan. Inilah hasil jawaban dari prompt yang tadi. Hook yang bikin penasaran dan bertanya. Yang pertama, kenapa ada orang yang kelihatan baik-baik saja setelah diselingkuhi padahal dalamnya hancur? Dikasih kejelasan juga, bangkitkan rasa ingin tahu tentang luka batin tersembunyi. Kan bikin itu. Nah, ini jawaban yang aku inginin gitu. Jadi kita tuh harus tahu juga. Oh, ternyata untuk ke ChatGPT itu bukan asal-asalan minta gitu, tapi kita harus jelas, harus padat, harus stop gitu. Aku pengen mintanya ini. Coba deh kamu keluarin. Nah, nanti ChatGPT akan keluarin seperti ini. Oh, 1 sampai 5 kayak gini. Oh, iya, iya. Ini nih, ngerasa kayak jelas gitu ide hooknya apa. Nah, di sini tugas teman-teman adalah membaca dengan teliti dan merasakan apa yang ingin dirasakan audiens. Jadi bukan hanya baca, oh ya udah nomor 6 cocok, bikin udah. Tapi kita harus baca pelan-pelan. Ini cocok gak ya sama audiensnya? Karena kita harus tahu juga target audiensnya siapa nih. Oke, dibaca-baca. Oh, kayaknya cocok nih di nomor 7. Simpan dulu, baca lagi sampai 10. Kalau misalkan udah dibaca, kita tahu, oh tadi aku cocoknya di nomor 1 sama 7. Kita baca ulang. Kita bandingkan mana sih yang lebih merasa bikin ini cocok nih buat konten aku di hooknya. Oh, ternyata di nomor 7 nih cocok. Oke lah kita simpen, kita copy ide hooknya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan membuat problem solution dan call to actionnya. Nah, kalau untuk ketiga ini, bikin promise seperti apa? Jadi aku akan membuat konten reels. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula di sini,
aku sarankan untuk membuat kontennya berupa Reels. Reels itu lebih mudah, lebih gampang untuk cara mengeditnya. Jadi nggak usah yang namanya teman-teman, teh aku nggak punya waktu buat ngedit, teh aku nggak punya waktu buat kayak bikin konten yang berslide-slide, nggak usah. Kita hanya membutuhkan sebuah video dan sebuah aplikasi CapCut aja, itu udah cukup. Jadi itu kenapa aku ngasih, ya udah kalau teman-teman mau konten, silakan fokuskan ke Reels dulu aja. Karena Reels itu kan aku sarankan 7 sampai 10 detik, tidak terlalu lama dan hanya menempatkan hook saja. Dan kita harus carinya ini berupa kontennya ini isinya itu jangan terlalu panjang juga kan di caption. Nah, kayak gitu. Isi promnya seperti apakah kalau pengen problem, solution, dan call to action. Nah, promnya aku ingin membuat konten reels. Sebut juga kontennya apa. Dari hook yang tadi di copy di sini. Kalau sudah di copy, tolong buatkan caption yang mencantumkan problem, solution, dan call to action. Harus jelas mintanya apa. Yang mengarahkan ke rekaman kelas bangkit dari trauma perselingkuhan. Ini yang mengarahkannya itu bebas. Mau kita tadi, kita tuh punya produknya apa, judulnya apa. Nah, judulnya itu disimpan di sini gitu. Yang mengarahkan kemana, tambahkan pain atau rasa sakit dalam problem tersebut agar audiens yang membacanya merasakan disentil emosinya. Karena apa? Kan kita ingin bikin merasa penasaran juga. Itu kenapa aku bikin penasaran? Karena ya itu kalau misalkan audiens lagi di posisi yang lagi jatuh-jatuh itu kan kita harus bantu juga kan dengan bikin penasaran juga agar bisa oh ternyata ada kelas ini ya ya udah aku ngerasa kebantu juga kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah bikin promnya, nanti ChatGPT akan mengeluarkan seperti ini. Caption Reels. Nah, ini adalah berupa problem. Apa benar luka karena perselingkuhan bisa sembuh total? Kayak gitu. Ini problemnya nanti. Nah, kalau call to solutionnya ada keterangannya. Lalu bagaimana cara benar-benar pulih? Ini berupa solusi. Apakah mungkin bisa lepas dari trauma, bisa kembali percaya, bisa merasa utuh lagi? Kan bikin penasaran banget ya. Nah, barulah diarahkannya jawaban lengkapnya ada di rekaman kelas apa, terus disebutkan juga sebuah panduan pulih dari luka terdalam bersama ahli psikolog dan marital konselor gitu. Nanti diarahkannya bisa klik link di bio atau kayak yang tadi mau ikuti kelas ini ketik jawaban atau ketik bangkit di kolom komentar. Jadi bikin kita tuh ngerasa oh harus komen dulu ya gitu biar ramai juga kan konten kita. Itulah kalau misalkan kita mencari ide konten, mau itu ide konten untuk produk dan ide konten juga untuk ide konten untuk maaf, problem solution dan call to action kayak gitu. Inilah prom-prom yang akan bisa digunakan untuk teman-teman. Nanti mungkin ada rekaman juga, jadi biar lebih memudahkan teman-teman. Oh, ternyata aku salahnya di sini ya untuk mencari ide-ide atau bahan-bahan konten. Nah, kayak gitu. Biar mempermudah juga ya. Nah, kalau misalkan sudah, ini nanti ditampung. Dan kan ada hashtag juga ya. Kalau hashtagnya gampang sih. Tolong buatkan 10 hashtag yang sesuai dengan isi konten di atas. Kayak gitu aja. Nanti bakal muncul 10. Biasanya aku cuma ngambil 5 hashtag aja. Jadi jangan terlalu banyak-banyak. Seperlunya aja. Seperti mau dikhianati, trauma perselingkuhan udah. Atau sama ini, tambahan webinar online kayak gitu. Itu aja sih kalau untuk hashtag. Oke? Nah, oke, ini Google Sheet untuk konten. Jadi kalau ini fungsinya apa, Kak? Jadi fungsinya itu adalah kalau misalkan kita mau nabung konten. Jadi ada masanya aku selalu di hari Minggu aku riset gitu. Oh, ternyata yang lagi viral tuh A, B, C, D, riset. Ini yang cocok ini, yang ide cocok, yang ide hooknya ini, riset. Barulah aku ke ChatGPT kayak tadi bikin ide hooknya apa, bikin captionnya apa, atau penjelasannya apa. Nah, misalkan kalau udah dapat, aku sering simpennya di sini. Biar apa? Biar nggak hilang. Jadi biar bisa ke tracking juga. Oh, nanti aku tanggal 23 mau ngebahas tentang yang ini yang A, yang 24 B, 25 C. Jadi biar apa? Nanti biar hari H tuh kita nggak
terburu-buru untuk bikin konten gitu. Kayak, ya Allah, aku belum bikin konten nih, cepet 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 cepet. Terus sampai kita tuh kayak nggak baca, nggak menghayati, asal upload aja tuh kayak nggak maksimal gitu. Maksudnya tuh kayak takutnya booknya lemah, terus sia-sia juga kan bikin konten. Ya itu jadi kenapa aku saranin untuk Google Sheet ini, biar kita bisa ke tracking. Oh misalkan tanggal 23 ini udah aku post nih, nanti seminggunya ke depan kita cek lagi post sebelumnya. Oh ini nih tanggal 23 winning, ada like-nya banyak tuh, udah 1.000. Kita lihat nah di tanggal 23 emang punya seperti apa ya, karena kita kan sering lupa. Oh ternyata ide hooknya ini, problemnya ini, solusinya ini. Nah ini tuh bisa jadi contoh gitu untuk konten kita selanjutnya. Kalau misalkan udah ada yang winning, jadi kita ke tracking, oh tanggal 23 winning nih, bikin untuk selanjutnya. Jadi biar nabung konten juga. Biar kita kelihatan juga, ini konten ini udah di-upload belum ya, atau masih antrian belum ya, kayak gitu. Jadi mempermudah kita untuk bikin konten, mempermudah kita untuk menyimpan ide kontennya, dan mempermudah kita untuk meriset hasil konten kita yang sebelumnya, kayak gitu. Itulah fungsi aku membuat Google Sheet ini, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya, untuk selanjutnya. Itu. Oh. Nah, di sini kan tadi aku udah menjelaskan kenapa teman-teman yang masih pemula ini direkomendasikan formatnya berupa Reels karena mudah gitu. Jadi rekomendasi Reels yang berhasil di Audisister adalah formatnya 1 sampai 6 detik munculkan hook. Yang tadi kita udah cari ide hooknya seperti apa. Nah, ide hook ini dikopas, nanti dimasukkan ke video, baru detik ke 7 sampai 8 munculkan call to action. Nanti akan dicontohkan call to action seperti apa. Ini adalah contohnya ya, aku contohkan. Oh, maaf, maaf. Aku pencet. Oke. Nah, di book dulu. Nah, barulah muncul call to action-nya. Penjelasan cek di caption. Maksudnya apa? Penjelasan semua problem, solution, dan call to action ada di caption. Kayak gitu. Jadi inilah mempermudah teman-teman untuk membuat konten. Hanya ini aja, cuma 7 sampai 8 detik aja bikin konten itu bisa kita sambil lagi kerja, videoin pemandangan, videoin lagi sama anak gitu. Bikinlah kontennya, nanti kata-katanya bisa dicicipiti langsung sama captionnya, baru edit di CapCut, masukin 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 aja, udah langsung upload di Instagram kayak gitu. Jadi itu mempermudah teman-teman yang masih pemula untuk membuat konten, karena kalau carousel itu membutuhkan waktu untuk pengeditan. Jadi tidak belum disarankan dulu. Kalau misalkan kita udah membangun sebuah Instagram, udah bagus nih interaksinya dengan followers, tuh baru teman-teman bisa disempilkan sedikit demi sedikit kontennya yang format carousel. Jadi kayak gitu. Nanti untuk selanjutnya mungkin bisa di dulu aja kali ya, kayak gitu. Nah, selain konten yang menarik, ternyata hal inilah yang bikin orang tuh pada beli produk digital kita. Yang pertama adalah respon cepat. Jadi kalau misalkan konten kita udah bagus, engagement kita udah bagus, akun Instagram kita udah bagus, tapi kok misalkan audiens membutuhkan, audiens udah komen, kok audiens merasa kayak ini mana ya balasannya? Kok nggak ada ya ini langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Nah, itu jangan bikin audiens merasa lama menunggu oleh jawaban kita. Jadi kita harus respon cepat nih. Kalau misalkan respon yang cepat, audiens ini ngerasa kayak, oh dibalas nih, oh langkahnya kayak gini. Nanti bisa memproses cepat juga untuk closing. Nah, inilah kalau misalkan respon cepat itu bagus, interaksi hangat juga itu bagus. Jadi kalau misalkan ada orang yang bertanya, belum paham, kita
kasihlah interaksinya hangat. Halo kakak, untuk kelas ini pematerinya berikut. Tanggal diselenggara tanggalnya itu di tanggal 30 sampai 31 Agustus di jam 9. Jika berminat, kakak bisa chat kembali admin Shanum atau bisa mengklik link di bio kayak gitu. Jadi interaksinya hangat. Jadi jangan jangan sampai kak aku mau ikut kelas ini langsung kasih link aja. Kan orang-orang pada bingung ini nggak ada informasi lain kah atau cuma orang-orang cuma ngeklik link doang terus langsung kayak oh kayak gini ya udah sering lewat tapi kalau misalkan kita berinteraksi dengan hangat kita menjawab juga pertanyaan audiens insya Allah audiens juga merasa kayak ingin membeli produk tersebut karena adminnya katanya baik hangat gitu nah itulah pentingnya dalam berinteraksi dengan audiens dan jangan lupa follow up ke DM gitu. Misalkan ada nih audiens yang ingin mengikuti kelasnya tapi pas kita DM beliau tuh kayak nggak ada balasan kita bisa follow upnya jangan keseringan juga jadi kalau misalkan follow upnya tuh udah tadi di 7 pagi kita lihat di 12 siang oh belum dibalas kita follow up kembali kakak jika berminat dengan kelas ini bisa klik link pendaftaran ini atau chat admin ya nah udah gitu aja kalau misalkan udah besoknya lagi nggak ada tanggapan mungkin audiensnya ini belum buka DM atau belum berminat kayak gitu. Jadi kita tidak usah atau jangan sampai memaksa orang untuk kok komen tapi nggak beli. Nah, jangan dipaksa karena audiens itu merasa nggak suka untuk dipaksa kayak itu. Tanpa ini, ketiga ini, kalau misalkan konten kalian bagus, tapi postingan nol gitu. Nah, ini yang perlu kalian teman-teman tanamkan. Jadi jangan sampai konten bagus tapi interaksinya jelek, responnya telat, gak ada follow up ke DM, ya sama aja kalian gak ada postingan gitu. Nah inilah yang harus teman-teman apa ya bisa diberikan juga kepada audiens atau di akun Instagram lebih aktif lagi gitu. Nah untuk selanjutnya, oh gerak ya. Oh maaf, lagi. Nah, tadi kan udah ada yang aku jelaskan tiga tadi. Kenapa sih interaksi itu penting di Instagram? Karena algoritma Instagram ini suka akun yang aktif dan ngajak ngobrol, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pengen yang nama engagementnya bagus, kita apa dikenal orang atau akun kita sering di post juga sama orang lain, itu kenapa? Karena kita aktif di Instagram yang kita aktif balas DM, kita aktif balas chat atau balas komentar, kita sering nge-like-kan komentar orang lain. Karena apa? Karena ini sinyal untuk Instagram gitu ke Instagramnya kalau misalkan kita sering komentar ternyata ini sinyal ke Instagram ngasih tahu oh ternyata ada akun Audi Sister yang membahas tentang rumah tangga atau konflik rumah tangga jadi bisa ngasih tahu ke ini ke non followers kalau misalkan ada akun yang bahas tentang tips menyelesaikan konflik rumah tangga. Jadi biar audiens tuh kayak yang belum follow, oh ada nih akun tentang rumah tangga, tentang kelas online juga. Wih, lumayan nih bagus nih informasinya kayak gitu. Nah, untuk DM itu adalah tempat orang-orang nanya atau audiens nanya dan yakin untuk membeli. Seperti tadi kalau misalkan udah ke call to action kan langsung ke komentar. Komentar kalau udah komentar nanti akan memberikan link pendaftarannya lewat DM. Nah, itulah di sana situasi interaksi hangat dengan audiensnya kayak gitu. Kita sebagai pemancing juga untuk langsung membeli produk atau memberikan informasi juga lebih jelas. Jadi biar audiens tuh ngerasa maaf, audiens ngerasa kayak oh informasinya udah jelas nih. Oke, aku kalau udah sesuai aku ikutan kelasnya langsung lah closing. Nah, gitu. Nah, interaksi juga yang bikin followers merasa dekat. Biasanya aku tuh suka bikin kayak kata-kata penyemangat di story. Biasanya ada tuh followers atau non followers balas. Nah, kita kasihlah sinyal
juga balas DM-nya atau balas balasannya, iya kak, semoga kakak sehat selalu, semangat ya untuk eh, ke depannya. Jadi kita kasih hal-hal yang positif. Jadi berasa kayak hangat banget ya interaksinya kayak gitu. Semakin aktif di Instagram, jadi audiens semakin percaya dengan kita kayak gitu. Oke, itulah pentingnya interaksi. Kalau misalkan teman-teman cuma post-post-post aja, di like tapi kita nggak ada interaksi, ya sama aja gitu. Kan kita pengen membangun kepercayaannya audiens untuk oh ada nih akun ini yang tentang ngebahas ini kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya cara membuat bio Instagram. Sering banyak bertanya, Kak bio Instagramnya kayak gimana ya? Ngebahas tentang apa ya? Emang apa sih yang harus dicantumin? Perasaan aku kalau lihat-lihat orang kayak rame banget, tapi kok aku nggak ada yang bisa aku cantumkan ya? Maksudnya itu gimana ya alurnya? Nah, untuk pembuatan bio Instagram itu sangat penting karena apa? Kalau misalkan orang-orang udah ngeklik akun kita, hal yang pertama dilihat itu pasti langsung kepapar foto, username, followers, dan post, dan langsung bio Instagram. Nah, bio Instagram itu apa? Untuk memberikan informasi secara ringkas akun ini tuh tentang apa gitu. Jadi, yang pertama, baris pertama ini, manfaat yang akan kamu kasih untuk siapa? Kasihlah ini, bantu untuk ibu pulih. Nah, jadi kita harus tahu juga sebelum pembuatan bio Instagram, yang pertama banget kan harus kuatkan dulu target market sama risetnya kan. Nah, inilah fungsinya itu. Kalau misalkan yang tiga sebelumnya udah kuat, mantap juga nih untuk ngedit-ngedit untuk memberikan informasi jelas di Instagram kayak gitu. Nah, untuk baris kedua yang ini kontennya yang akan ngebahas tentang apa? Kasihlah tips selesaikan konflik rumah tangga. Oh, berarti akun ini tentang ini ya konflik rumah tangga. Oh, cocok nih aku ada nih konflik dengan pasangan aku. Nah, yang ketiga, yang ini pengalaman yang pernah dicapai. Contohnya, Audi Sister ini sudah membantu lebih dari 10.000 perempuan dengan kelas-kelas online atau rekaman kelas yang kami jual seperti itu. Atau bisa juga saya sudah menjual ibu 3 bulan ini berapa pieces. Itu sebuah pencapaian juga teman-teman. Atau saya sudah membantu ibu-ibu di luar sana untuk apa gitu. Jadi biar kita tuh bikin audiens yang baru baca ini, wih udah banyak juga ya, bagus ya kelasnya, berarti bukan kayak abal-abal gitu untuk kelasnya. Nah, baris keempat ini adalah call to action. Nah, call to action ini aku sering juga cantumkan di bio Instagram. Biar apa? Biar audiens yang terpapar konten aku terus merasa kayak biasanya ya sering banget kayak ke close Instagramnya terus bingung. Ih tadi apa ya belinya di mana ya? Tapi ingat username-nya apa? Oh misalkan oh di sister ya tadi oh di sister langsung lah di sini dicantumin. Oh iya ya aku mau ikutan kelas online yang melepaskan atau bertahan. Oh disuruh DM katanya tuh. Dia langsung DM. Jadi kita bisa memberikan atau mempermudah lah audiens untuk mengikuti kelas online kita kayak gitu. Dan jangan lupa cantumkan link linknya di sini biar kalau misalkan ada audiens yang sudah mengerti cara daftarnya seperti apa, nggak usah DM atau komen ya bisa klik linknya di bio sini kayak gitu. Inilah cara-cara membuat bio Instagram yang mudah gitu bisa diaplikasikan juga oleh teman-teman kayak gitu. Biar teman-teman gak pusing lagi. Apa sih yang harus dicantumkan di bio Instagram? Udah aku kasih tahu ya. Nanti bisa teman-teman aplikasikan. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini adalah interaksi atau follow up ke audiens yang sudah komen kalimat unik. Biasanya aku kalimat uniknya sesuai dengan kelas yang aku selenggarakan. Mau itu sadar, reda, jawaban itu bebas. Kalimatnya apa? Nanti aku sering kasih apa namanya balasan komen, langsunglah follow up-nya ke DM. Follow up-nya gimana teh jadinya. Biasanya kalau orang-orang tuh langsung kirim link aja atau kak ini link link pendaftarannya kasih link udah gitu aja. Nah audiens tuh termasuk aku kalau dikasih itu kayak apa kayak oh kirim link aja.
informasinya mana. Kadang aku suka bingung kayak kalau ada yang ngadain kelas gak ada informasi, ah kadang ibu-ibu tuh males nggak ada informasinya. Ini pematerinya siapa ya, takutnya aku kalau klik langsung bayar, suka gitu ibu-ibu. Jadi kita harus ada informasi yang lebih jelas lagi. Kayak gimana Kak? Informasinya setelah kalau ingin follow up, kasih posternya yang jelas, kelas apa, pematerinya siapa, tanggal berapa, via apa, itu jelas informasinya. Barulah kasih link-link gitu. Nah, setelah link it, selanjutnya akan dikasih berikan informasi yang lebih jelas. Link pendaftaran, link di atas, kasih tahu, oh linknya ada di atas yang ini ternyata. Kelas online-nya apa? Kasih juga, kalau misalkan link ini tidak bisa diklik langsung, aku kasih apa cara lain, yaitu silakan salin link ke WhatsApp dan klik link tersebut agar mudah terakses. Jadi kita kasih juga cara yang lebih mudah lagi gitu kalau misalkan ada permasalahan. Nah, berikan juga informasi jadwalnya kapan, jam berapa. Eh, ini tuh kelas online tuh dapat, biasanya sering banyak yang nanya kelas online itu dapat rekaman nggak? Nah, kasih aja ini biar jelas gitu. Oh, dapat rekaman juga, harganya berapa. Nah, di sini aku sering bikin yang namanya biar orang-orang tuh atau audiens ngerasa kayak, oh harga harga ini sampai tanggal sekian ya. Kalau misalnya telat nanti takutnya promonya hilang. Biasanya kayak ibu-ibu, oh mumpung 79 mumpung murah beli gitu. Kayak gitu, kayak bikin sebuah bikin greget gitu ke audiensnya. Nah, kasih tahu juga jika ada kendala pendaftaran, bisa chat kembali admin channel. Hangatkan interaksinya. Inilah yang aku buat untuk follow up gitu. Kita harus tahu juga target marketnya kan ibu-ibu pengennya tuh lebih jelas. Jadi aku sering tambahkan emoticon gini. Nanti admin tunggu pendaftarannya kayak gitu. Jadi hangat kan. Jadi ngasih informasinya juga. Jadi enak untuk dibaca juga. Kayak gitu. Inilah cara aku eh, follow up atau menjual dengan metode content marketing organik kayak gitu. Oke, sudah di ujung eh, acara. Jadi yang masih musuh utama sekarang aku dan creator lainnya di OD Sister maupun di DJL itu sulit konsisten. Sulit banget. Kadang ada rasanya aku malas bikin konten, ada, tapi aku usahakan, duh jangan jangan kata Teh, kan namanya juga tanggung jawab juga. Oke, aku harus lebih konsisten lagi, tapi masih ada rasa kayak gitu. Tapi aku pikir lagi, pernah ditanya, tujuan awal ingin bikin konten tuh apa, Ca? Selain mendapatkan pendapatan atau tambahan cuan. Aku suka bingung. Ya, kepikiran ya kalau misalnya kita jual yang ingin mendapatkan tambahan uang kan, kayak ya kalau kejual alhamdulillah ini ada yang kejual jadi kita makin semangat kan. Tapi ditanya lagi, ya tujuan lainnya itu apa? Ternyata pas aku kasih tahu untuk apa menghilangkan musuh utama aku, ternyata jawabannya ini teman-teman, untuk membantu audiens dalam menyelesaikan masalahnya dengan produk kita yang kita tawarkan. Dan itu ngerasa kayak, oh iya ya, kan aku udah merancang dari awal produknya apa, target marketnya siapa, risetnya apa. Ternyata selama aku membutuhkan waktu itu, udah membuang waktu, tenaga, pikiran itu, ya itu teman-teman, membantu audiens. Jadi bukan asal kita menjual untuk menjadi viral, untuk mendapatkan tambahan yang berjuta-juta, tapi ada hal positifnya, yaitu membantu audiens juga yang misalkan kita ingin membantu dalam konflik rumah tangga kah, atau permasalahan ibu-ibu yang baru menjadi seorang membantu istri yang baru menjadi seorang ibu kah, atau misalkan bapak-bapak yang sudah pensiun ingin mendapatkan tambahan, juga kita bantu juga dengan ilmu yang kita punya gitu. Jadi fokus bantu audiens, bukan ingin viral aja. Viral itu adalah bonus. Tapi kalau misalkan kita fokus bantu, itu sebuah pahala juga buat kita.
konten yang kita buat itu bukan untuk kelihatan keren juga, tapi untuk menyambung ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita sama-sama kita mendapatkan pahala dan teman-teman atau audiens juga mendapatkan perbantuan gitu dari kita kayak gitu. Setelah akhir dari acara pagi ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa masuk ke teman-teman atau bisa jelas juga. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, nanti akan masuk ke sesi pertanyaan. Oke, oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa nih materi dari Teja ya. Kita jadi dapat insight-insight baru nih terkait perkontenan dan semoga teman-teman di sini juga tercerahkan. Mungkin udah ada yang merancang setelah ini mau ngapain aja nih, mau bikin konten apa, mau riset tentang apa, kayak gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kurang lebihnya 20 menit ya kita sesi tanya jawabnya. Mangga untuk sesi tanya jawab kita prioritaskan yang raise hand dulu. Mangga teman-teman ada yang mau raise hand untuk bertanya langsung. Tadi yang banyak di kolom chat itu bertanya, ini nanti PPT-nya dibagikan enggak ya Teh? Terus Oh, Google Sheet-nya bisa ya. enggak? Kayak gitu ya. Oke, nanti akan dapat nih. Nanti aku akan share juga ke Tegina. Nanti akan di-share juga di grup ya. Ya, nanti di-share ke admin ini ya, admin di grupnya. Oke. Sebelum ada yang raise hand, di sini ada yang bertanya dari kolom chat. Dari Kak Abi Zahran, contoh untuk konten template, apakah sebaiknya kita jual template secara gratis atau berbayar? Template, kalau boleh tahu template-nya yang seperti apa dulu? Kalau misalkan template-nya pengen kalau aku sarankan untuk template gratis itu, kalau kita udah ada produk yang utama, barulah kita kasih template gratis kayak gitu. Jadi bikin daya tarik orang. Kalau misalkan kita nih, misalkan aku Ori Sister menjual ebook. Nah, kasihlah berupa bonusnya itu template. Jadi orang-orang ngerasa aku beli ebook tentang ini. Oh, dikasih template-nya yang bikin kita ngerasa kayak makin untuk mengisi curahan hati atau gimana itu bisa ngebantu juga. Jadi kalau misalkan template gratis harus ditambahkan juga ke produk utama sebagai bonus kayak gitu. Untuk menarik untuk jadi daya tarik audiens membeli produk digitalnya. Oke, terima kasih Teh Ica. Selanjutnya ini ada yang raise hand dari Masjid Ar-Rayyan. Mangga Kak. Tuh, mengajukan pertanyaan langsung. Bisa di open mic-nya, Kang? Open mic-nya Kak. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Kang. Apakah suara saya sampai di situ, Mbak? Masuk, masuk, masuk. Dapat dengar. Mangga Kak. Oh iya, ya. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah tadi pagi saya baru selesai level 1 itu kelasnya. Dan ini langsung mulai praktek untuk membuat LinkedIn sama membuat akun Instagram baru. Nah, Oh, niche yang saya targetkan itu untuk worksheet sama apa itu ya printable untuk anak-anak, Mbak. Nah, tadi kan di materi disampaikan bahwasanya untuk akun Instagram yang baru itu disarankan memakai Reels yang pakai hook. Nah, pertanyaan saya untuk hook sama video reelnya itu apakah harus apa ya? Harus nyambung dengan konten yang kita buat atau video asal-asalan tapi hooknya yang sesuai gitu, Mbak, hmm. tentang videonya. Semisal video mengenai printable, apakah video itu harus mengenai anak yang sedang belajar atau hanya video ngawur? Video tahu ngawur, Mbak ya? Iya, tahu, Ngawur. tahu, tahu, Kang. Tahu. Tahu. Maaf, maaf. Dari Jawa Timur soalnya. Jadi Oh bacanya iya. nggak paham. Iya, seperti itu. Pertanyaan saya bisa ditangkap, Mbak? Maksud saya. Ya, masuk, masuk, masuk. Oh ya, iya. Oke, Pertanyaannya begitu. Oke, oke. terima kasih, Mbak. Sama-sama, Kang. Izin menjawab ya.
Untuk konten, kita sebagai pemula itu memang bingung untuk visualnya. Jadi kalau misalkan kita baru mengkonten dan baru bikin akun Instagramnya, kita udah tahu nih worksheet anak. Oke, worksheet anak. Kalau misalkan ingin engagementnya naik dan di daya tariknya audiens tuh bikin video di mana anak-anak sedang mengisi worksheet tersebut kayak gitu. Kadang aku ngeliat jadi ada creator lain yang tentang parenting, tentang anak-anak yang menjual worksheet juga. Jadi beliau itu memvideokan anaknya sedang mengisi, kayak semangat ngisinya tuh kayak, Bu, ini nanti arahnya kemana ya? Tanpa suara. Jadi, kayak anak-anak tuh lagi ngegambar atau apa, dan kasihlah hooknya tuh sesuai dengan produk digital yang kita jual kayak gitu. Kalau misalkan worksheet tentang anak, hooknya itu arahkan di mana kayak pembelajaran anak-anak tuh yang bagus seperti apa. Video visualnya liatin anak-anak sedang mengisi atau sedang menggambar kayak gitu. Jadi seorang ibu biasanya sering tertarik kalau misalkan ada video anak-anak sedang menggambar. Oh, ini nanti videonya tentang apa, hooknya apa, pas lihat captionnya, oh beliau ini atau kreator ini menjual worksheet anak-anak, biasanya sering terpacu untuk membelinya kayak gitu, biasanya kayak gitu. Lebih fokusnya jangan terlalu ngawur untuk videonya, tapi difokuskan niche-nya apa. Kita udah tahu nih niche-nya tentang anak-anak, jadi kita memperbanyak video anak-anak lagi main atau anak-anak lagi menggambar, anak-anak lagi belajar, dan sesuaikan juga dengan ide hook yang ingin kita buat. Kayak gitu sih. Apakah terjawab, Kang? Oke, Mbak, terjawab banget. Ah, Terima kasih, Mbak. sama-sama, Kang. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Ada raise hand dari Kak Emilia. Pada Kak Emilia boleh untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Salam kenal Teh Nisha ya. Salam kenal juga, Teh Saya Emilia. juga baru bergabung, jadi eh, baru baca-baca juga dikit. Nah, yang ingin saya tanyakan kan saya sebenarnya profesinya sebagai seorang pendidik ya. Otomatis kalau dari passion saya ya tentunya tentang edukasi pastinya. Nah, tapi kalau akun Instagram saya yang lama memang tuh saya private karena kan di dalamnya suka saya posting tentang anak juga, anak saya sendiri. Jadi memang saya private kalau bukan orang yang saya kenal nggak akan saya terima gitu kan. Jadi rencana saya mau bikin akun baru. Dari dua itu saya sebagai educator, tapi kalau dalam kehidupan nyata, nyatanya orang mencari saya itu untuk curhat. Kebanyakan seperti itu, mulai dari yang depresi sampai apa, sampai rumah tangga dan sebagainya macamnya. Dan rata-rata ya selesai gitu dengan cara saya merespon mereka. Nah, di situ saya bingung. Ini saya baiknya konsennya ke educator sesuai dengan profesi dan passion saya sendiri, atau seperti di dunia nyata ternyata saya itu emang mungkin buat orang-orang enak dijadiin tempat curhat gitu. Nah, di situ saya masih bingung menentukan mana nih misi yang cocok gitu. Gimana itu kan Nisha boleh dikasih masukan gitu. Terima kasih. Baik, izin menjawab ya, Teh. Jadi untuk misalkan nih Teh Emily itu udah ada nih dua pilihan di mana yang satu sesuai dengan posisi kakak, satu lagi yang orang minati. Nah, ini nih karena udah ada gambarannya, jadi kakak bisa membuat eh, produk digital, bukan produk digital, jadi kayak jasa sesi konseling. Kayak audisi ini juga sama membuka jasa sesi konseling, tapi pendaftarannya lewat LinkedIn gitu. Jadi bisa nih kalau misalkan kakak memang nyaman untuk orang-orang yang sering konsul atau sesi curhat, bisa bikin kontennya ngebahas tentang permasalahan di dunia nyata atau di realnya seperti apa nih permasalahan yang pernah Kak Emilia apa namanya rasakan gitu sama pasien-pasien sebelumnya, bikinin konten. Setelah itu arahkan juga jika ada jika apa ya
eh, jika teman-teman merasakan hal yang sama, bisa mengikuti sesi konseling bersama saya. Namanya siapa, eh, terus pernah di posisi apa, pernah membantu berapa banyak orang. Jadi biar daya tariknya tuh ada gitu ke bikin produknya. Jadi kayak, oh, jadi akun ini Kak Amelia itu berupa ini ya, sesi konsultasi atau konselor disebutnya. Ya ini banyak nih orang yang butuh konselor juga atau sesi konseling. Jadi sesi konselingnya biasanya online. Tapi kalau misalkan offline juga, mangga Kak Amelia juga bisa sediakan kayak gitu. Tapi kalau Kalau misalkan Kak Amelia pengennya juga sesuai apa namanya posisinya itu mangga. Jadi kayak diseling-seling aja. Tapi kalau misalkan audiens itu pengennya itu lebih banyak di sesi konseling sama kakak, itu bisa dijual lebih apa ya, ditargetkan di paling atas gitu. walaupun saya sendiri sebenarnya bukan konselor gitu ya. Mm-mm. Jadi kayak sesi curhat bersama Kak Amelia yang dimana sebut aja posisinya apa, sudah membantu berapa banyak orang kayak gitu. Itu karena di Instagram itu ibu-ibu banyak banget yang membutuhkan sesi konseling Kak kayak gitu. Jadi bisa bikin daya tarik karena itu daya tarik itu bagus loh Kak. Daya tarik Kakak yang udah kalau misalkan ada testimoni juga itu bisa menjadi daya tarik audiens. Oh gitu. Iya, Mm. soalnya saya juga bukan konselor, jadi saya juga ngerasa apa iya gitu saya bisa ini. Tapi dari beberapa itu memang rata-rata teman-teman, terutama yang kenal itu Mm. terbantu. Ya. Terus mulai dari yang tadi hubungannya sama tunangannya retak, akhirnya mereka menikah dan sekarang bahagia, hanya Wah, rumah tangganya ini. Saya alhamdulillah. sendiri pun bukan konselor, Hmm. tapi entah kenapa mereka datang ke saya. Dan bahkan seorang konselornya sendiri juga ceritanya ke saya gitu. Oh, oke. Atau kakak bisa disebut juga kayak terapis, terapis healing, Itu Kak, terapis. Biasanya aku kalau baca terapis healing yang dimana beliau itu membantu kayak mencurahkan emosinya seperti apa, ya. membangun kepercaya dirian kayak gitu. Itu bisa sih ngebantu untuk kakak. Oh gitu ya. Mm. Oke, soalnya kalau konselor saya kurang percaya Wah, diri karena saya bukan ahlinya. iya. Itu Nanti sebagai salah contoh pula aja. kan. Iya Oke, kak, terima kasih Kanisa Ternuhun. sama-sama. Oke, Masya Allah. Semangat ya Kak Emily untuk mengembangkan bakatnya. Berbakat tuh di Iya, bidang bagus. yang di teman curhat gitu. Ini karena nggak ada lagi yang raisan, kita pindah ke pertanyaan di kolom chat ya. Dari Kak Baskara itu minta tolong dipraktekkan cara posting ke Reels dan carousel di IG. Cuma karena waktu kita terbatas mungkin belum ini ya Teja ya. Atau Teja ada bisa share screen postingan yang akan di-share buat Odi Sister? Oh, untuk itu udah dijadwal Udah jadwal ya, postingannya oke oke. ya, tapi Baik nanti mungkin Kak Baskara, kenapa? ini aja atau kalau misalkan teman-teman masih banyak bingung tentang cara bikin konten, cara bikin niche atau apa, kakak teman-teman bisa mengikuti coach personal apa ya, Tegina? Oh iya, Ya, ya bisa. Oke, atau kakaknya bisa chat di grup ya di iya, ke adminnya nanti akan diarahkan untuk cara posting. ya, Oke, lebih ini fokus ada juga. ada satu lagi pertanyaan Kak Ica dari Kak Nala Nalendra. Kak boleh dicontohkan cara risetnya enggak ya Kak? Kalau cara riset, eh, emang membutuhkan waktu. Aku kalau misalnya riset itu nggak bisa sehari, itu paling minimal itu 3 hari sampai seminggu karena apa kita harus mencocokkan juga nih. Misalkan kita udah habis di kelas sebelumnya, jadi tim auditor itu bakal riset selama kayak 3 harian. Ini niche-nya tentang rumah tangga, bisa dicari di ChatGPT, niche-nya dulu apa, setelah keluar, oh permasalahan, misalnya tips konflik rumah tangga nanti keluar sama ChatGPT itu apa, misalnya konflik rumah tangga di Indonesia yang paling tinggi itu apa, perselingkuhan ke cerai ke, nah dari itu dari 3 poin itu kita cari lagi perselingkuhan di Indonesia apa, jadi kayak risetnya tuh di ChatGPT iya,
cari di Instagram iya, cari di TikTok juga iya. Jadi kayak yang lagi viral, ada yang cerai karena selingkuh, ada yang cerai karena menantunya tidak menentang kayak gitu. Jadi memang sih membutuhkan waktu dan pikiran. Tapi kalau misalkan alur risetnya itu adalah cari niche dulu. Setelah niche, kita udah dikeluarkan nih permasalahannya apa. Permasalahannya baru di ChatGPT, kita harus cari tahu lagi mendalam. Barulah kalau udah ada gambarannya, kita risetnya di Instagram atau TikTok. Karena kita harus lihat dulu kreator lain tuh ngebahas tentang konflik rumah tangga itu seperti apa. Oh, tentang A, B, C, D. Oke, kita tahu nih di kreator A, di kreator B permasalahannya A, B, C, D. Oh, oke, ngebahas tentang ini. Jadi kita pelan-pelan ngelihat kreator lain membuat konten itu seperti apa, permasalahannya itu apa. Kalau kita udah ada, kita barulah dari 3 akun kreator ini kita cari lagi di ChatGPT lagi. Biar ChatGPT tahu, oh ternyata aku membutuhkan apa namanya? Ide-ide untuk konten itu seperti A, B, C, D ya dari ketiga akun ini. Nanti barulah ChatGPT yang akan bekerja dikeluarkan. Silakan A, B, C, D kayak gitu. Biasanya emang membutuhkan waktu sih. Aku biasanya 3 hari baru ketemu tuh idenya seperti itu. Jadi ya untuk membuat konten memang tidak semudah yang orang lain pikirkan. Memang membutuhkan waktu juga dan membutuhkan kita eh, pola pikirnya harus bekerja gitu. Biar kita tuh nggak ngeposting konten asal-asalan. Itu. Oke, terima kasih Kak Isya untuk jawabannya. Selanjutnya ada satu pertanyaan di kolom chat dari Kak Rahmat. 1 IG maksimum berapa link ya Kak? Sama apakah bisa 1 rekening bank untuk beberapa link mungkin ya? Oke, kalau link maksudnya link yang di bio Instagram kali ya. Kalau di link di bio Instagram itu maksimal 5, hanya mencantumkan 5. Jadi misalkan kalau teman-teman mempunyai misalkan 7 produk digital, itu bisa mencantumkan link Linkit berandanya aja. Yang kalau misalkan kita buka Linkit, di atas tuh ada link, langsung ada tuh link Linkitnya itu aja yang dicantumkan di Instagram. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin memfokuskan juga ke produk yang A, bisa langsung disalin, langsung dicantumkan di link Linkit, tapi kasih keterangan bahwa kelas ini adalah kelas rekaman kelas atau kelas online tentang apa atau e-book tentang apa. Biar audiensnya mudah gitu. Kalau misalkan mau klik link yang Linkit beranda, jadi menampilkan semua produk digital yang kakak punya. Tapi kalau misalkan klik link kelas online, jadi hanya menampilkan kelas itu aja, kayak gitu. Seperti itu kalau mencantumkan link Linkit di bio Instagram hanya maksimal 5. Dan untuk nomor rekening, kalau yang aku tahu hanya 1 di Linkit deh. Oh, itu sih, tapi kemarin tuh harusnya udah dijelaskan oleh Kak Furo. Soalnya Linkit belum tahu. Oke, siap. Terima kasih Kak Isya. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Kak Rahmat. Selanjutnya, sebelum kita tutup, masih ada waktu 2 menit lagi. Ada yang mau bertanya secara langsung? Oh, oke. Umi mungkin aku minta waktu ya untuk memberikan Oh iya, closing penjelasan statement ya. tentang ya. Jadi di GL juga sedang membuka yang namanya maaf agak loading. Nah, personal coach bisnis produk digital. Jadi jika teman-teman ingin belajar secara langsung dengan coach-coach di sini, yaitu ada Kak Jamil Nurul, yaitu content creator Audi Sister, ada saya, social media spesialis Audi Sister, ada Kang Rizal, marketing SBI, dan ada Kak Safuro, product development Audi Sister. Jadi jika kakak berminat bisa mengikuti personal coach bisnis digital ini dengan pendampingan one-on-one bersama praktisi yang di atas yang membantu teman-teman untuk membangun bisnis produk digital dari nol, mulai dari cari niche, optimasi Instagram, bikin konten organik yang menarik, sampai pemakaian tools seperti Linkit, ChatGPT, Canva, dan ManyChat.
Nah, jadi ini teman-teman yang cocok untuk teman-teman yang masih pemula, yang belum ngerti bagaimana sih cara bikin produk digital atau mengafiliatkan atau apa, bisa dibantu oleh coach-coach di sini. Dan benefitnya adalah kita membukanya itu bimbingan one on one, jadi secara langsung aja. Jadi kalau kakak mau pertanyaan mau apa, kita ada waktu selama 60 menit belajar bagaimana dari nol bikin konten atau bikin akun Instagram LinkedIn, biar nanti selesai kelasnya itu kakak udah siap untuk bikin konten aja, karena udah bikin akun Instagramnya udah di kelas ini, LinkedIn-nya seperti apa, niche-nya seperti apa, dan bikin ide kontennya seperti apa. Jadi kakak udah ada gambaran dari kelas ini. Setelah kelas ini berakhir, nanti kakak udah tahu nih, oh berarti aku tinggal bikin konten aja seperti yang udah dicontohkan oleh coach-coach yang kakak pilih. Nah, ini untuk kelasnya itu berupa online atau offline. Untuk biayanya itu 350 untuk satu pertemuan dengan durasi 60 menit. Jadi jika teman-teman atau kakak-kakak yang berminat ingin ingin tahu, ingin membangun produk digital atau akun Instagramnya, bisa menghubungi admin di grup ya untuk pendaftarannya seperti itu. Itu sih yang aku sampaikan. Terima kasih, Tegina. Ya, Masya Allah, terima kasih Teh Ica. Nah, yang sekarang mungkin masih, kayaknya pengen personal coach nih sama Kak Ica, kayak gitu ya. Mau bahas secara mendalam lagi tentang kontennya, boleh banget ikut personal coach kayak gitu ya. Oke, karena kita sudah menunjukkan jam 11.30, mungkin akan kita tutup ya untuk webinarnya. Tapi sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dari Kak Ica. Oke, untuk dari aku, untuk teman-teman semuanya, untuk membuat konten ini memang membutuhkan yang namanya waktu, pikiran, atau bagaimana sih kalau melihat orang-orang tuh pasti ngerasa kayak, ih dia udah bagus ya kontennya, udah naik ya kontennya. Tapi kita harus dari diri sendiri dulu. Kita harus mulai dari awal tuh, oh untuk membantu teman-teman, untuk membantu audiens yang di sana yang membutuhkan pertolongan kayak gitu. Memang konten itu dilihat cuma asal post aja, tapi makna di dalam postingan tersebut sangat membantu audiens di luar sana. Jadi semangat yang bikin konten. Memang musuh terkuat kita adalah sulit konsisten, tapi semoga kita bisa lepas dari itu. Jadi semangat untuk teman-teman. Ya, Masya Allah. Terima kasih Teisha untuk closing statement-nya. Dan semoga bisa menambah semangat untuk kita semua ya, untuk konsisten dan sabar dalam proses membuat kontennya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik di webinar selanjutnya. Kita tutup webinar kita pada pagi hari dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin, dan kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webinar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.